Jumpa lagi bersama saya di channel Teorita Family TV. Pada video kali ini saya akan membagi sebuah materi tentang Ekaristi membangun hidup bersama. Nah, bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan semoga channel ini terus menjadi inspirasi bagi banyak orang. Baik teman-teman sekalian, bagaimana kita memaknai hidup kita sebagai orang Katolik tentang makna Ekaristi membangun hidup bersama. Ekaristi merupakan sumber persatuan dengan Kristus dan gerejanya. Di dalam perayaan Ekaristi, Yesus sungguh-sungguh hadir secara nyata. Tentu teman-teman sekalian, pada saat konsekrasi, Roh Kudus mengubah roti menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Tentu dalam kehidupan kita, setiap orang memiliki kerinduan akan kebahagiaan dan kedamaian. Kerinduan inilah bentuk keterbukaan kita pada pengalaman akan Allah. Jawaban kerinduan itu hanya Allah sendiri. Undangan dari Allah bersatu dengannya, ini adalah undangan untuk tinggal bersama Kristus dan di dalam Kristus dan bersama Kristus, agar kita sungguh-sungguh merasakan kasih dari Tuhan sendiri. Di manakah pengalaman akan Allah dan tinggal di dalam Kristus secara konkret dapat dialami oleh umat Katolik dimanapun berada? Tentu jawabannya sangat jelas dalam perayaan Ekaristi. Sebab Ekaristi adalah tinggalnya Kristus dalam diri kita dan kita di dalam Kristus. Kutipan dari 1 Yohanes bab 1 sampai 3. Teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Ekaristi membangun persekutuan umat beriman. Ekaristi bukan sekedar urusan pribadiku dengan Allah, tetapi menyangkut seluruh gereja yang kudus, menyangkut semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai Sang Penyelamat, sebagai Sang Iman akan kebangkitan. Dalam perayaan Ekaristi, kita menyadari kehadiran Tuhan secara bersama-sama dan secara nyata. Tentu kita tidak sendirian, kita duduk bersama orang lain di sekitar altar. Kita menerima tubuh Kristus yang satu dan sama, maka kita semua sebagai umat Katolik adalah saudara. Karena itu tentu kita saling mengasihi dan saling menyayangi, karena kita adalah saudara. Maka Ekaristi itu mempersatukan semua umat di paroki, semua suku. Ada yang Cina, Jawa, Batak, Flores, dan semuanya status ada, kaya miskin, tua muda, anak-anak, sekolah atau tidak, aneka kelompok,
Legio Maria, Miss Dinar, Dewan Proki, biarawan, biarawati, semuanya disatukan. Persaudaraan yang dibangun dalam Ekaristi bukanlah persaudaraan yang serba sama. Sebaliknya, umat yang hadir dan ikut merayakan Ekaristi sendiri dari aneka macam latar belakang, asal-usul, sifat, dan peran yang berbeda-beda. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa yang sudah saya sampaikan sebelum adalah kita adalah saudara karena kita sudah dipersatukan oleh Yesus sendiri. Kita sudah dipersatukan menjadi umat Tuhan. Oleh karena itu, berbagai macam suku, berbagai macam warna kulit dan sebagainya, kita dipanggil untuk saling mengasihi karena kita adalah saudara dan seiman. Ekaristi membangun sebuah persaudaraan, akan tetapi kadang persaudaraan itu begitu sulit dibangun, bahkan oleh umat beriman di sekitar altar Tuhan. Persaudaraan Ekaristi baru-baru benar dapat kita alami bila mana kita mau menjadi tanah yang subur dan gembur, bila mana kita menjadi garam dan terang bagi sesama kita, bagi saudara-saudara kita, bagi sesama umat Muslim, bagi sesama umat Buddha, bagi sesama umat yang lain. Tentu kita semua adalah saudara. Itu berarti kita harus suka menyiang, membersihkan ilalang atau pohon-pohon duri di dalam diri kita. Maksud ilalang di sini adalah keegoisan kita masing-masing. Kita harus membersihkan itu semua di dalam perayaan Ekaristi. Ekaristi adalah roti hidup bagi dunia. Dan menjadi pertanyaan bagi kita adalah sejauh mana kita menyadari bahwa roti hidup di dalam perayaan Ekaristi menjadi makna bagi orang lain atau bagi kita sendiri sebagai umat Katolik. Apakah roti hidup itu yang kita terima di dalam perayaan Ekaristi? Apakah kita sudah membagikan kepada saudara dan saudari kita? Yesus Sang Anak Domba Allah, makna kurban Ekaristi. Itulah Yesus Kristus yang adalah hidup Allah yang dibagikan bagi kita. Nyatanya hidup ini hanyalah mungkin karena ada yang berbagi. Berbagi itu pasti tidak enak karena melalui proses dipecah. Itulah Ekaristi, hidup Kristus yang dibagikan. Apakah kita yang dipanggil oleh Tuhan sebagai pengikutnya? Apakah kita rela dibagikan seperti Kristus? Dibagikan dalam arti apakah kita mau membagi rasa kebahagiaan kita kepada orang lain? Apakah kita bersedia membagi harta kekayaan kita kepada saudara dan saudari kita yang saat ini membutuhkan? Itu menjadi permenungan dan refleksi bagi kita sekalian sebagai umat Katolik. Di tengah pandemi COVID-19, tentu banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan dari kita. Apakah makna Ekaristi yang hidup itu kita bisa membagikan kepada saudara dan saudari kita
yang saat ini sangat membutuhkan uluran tangan dari kita semua. Kasih itu penuh persaudaraan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dan kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Teman-teman sekalian, kalau kita sungguh-sungguh menghayat apa yang Tuhan sampaikan barusan kepada kita, bahwa Tuhan memerintahkan kepada kita untuk saling mengasihi, untuk saling berbagi kasih kepada mereka yang membutuhkan. Dengan Ekaristi kita menjadi satu tubuh dan makan dari tubuh yang sama, yakni Yesus. Inilah tubuhku yang kuserahkan kepadamu. Teman-teman sekalian, ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita melihat pada saat konsekrasi, Roh Kudus mengubah roti menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Apakah kita menyadari itu? Apakah kita umat Katolik sudah menyadari bahwa kita menerima tubuh Kristus melalui roti yang kita terima dan roti yang telah dikonsekrasi oleh imam? Umat Katolik dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan video saya, marilah kita sama-sama untuk menghayati Ekaristi di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar makna Ekaristi yang kita terima dalam kehidupan kita tidak untuk memperkuduskan, tetapi kita harus bisa membagikan roti hidup itu kepada mereka, kepada saudara-saudara kita, melalui sikap tutur kata kita dalam hidup sehari-hari. Buah-buah Ekaristi. Ekaristi senantiasa berarti tinggal dalam Kristus, dan hanya karena itulah kita dapat berbuah. Di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 4 sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Buah Ekaristi adalah segala perwujudan hidup iman, yaitu segala perbuatan baik dan pelayanan kita terhadap sesama. Apakah kita sebagai umat Katolik
sudah menjadi ranting-ranting yang baik kepada saudara dan saudari kita melalui pelayanan kita? Apakah kita sudah menjadi ranting-ranting yang produktif untuk sahabat-sahabat kita? Marilah kita sama-sama merenungkan semua itu. Apakah kita sudah menjadi pokok anggur? Kalau kita sudah menjadi pokok anggur, apakah kita sudah membagikan kepada orang lain? Santa Teresia dari Avila mengatakan demikian, Kristus tidak punya tubuh sekarang di dunia, namun ia punya tubuhmu. Tidak punya tangan, namun ia punya tanganmu. Tidak punya kaki, namun ia punya kakimu. Kamu adalah mata, lewat mana belas kasih Kristus memandang ke dunia. Kamu adalah kaki, dengan mana ia pergi untuk melakukan perbuatan baik. Dan kamu adalah tangan yang akan ia gunakan untuk memberkati kita sekarang. Teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Santa Teresia dari Avila sungguh-sungguh luar biasa, sungguh-sungguh menyentuh, sungguh-sungguh dari pengalamannya sendiri, pengalaman akan Allah, di mana Santa Teresia sungguh-sungguh menghayati Ekaristi di dalam hidupnya, sehingga tidak salah kalau ia menjadi santa atau menjadi orang kudus. Apakah kita mau menjadi Santa Teresia? Bisa, yang penting kita ada kemauan, yang penting kita ada tangan untuk selalu membagikan berkat kepada saudara dan saudari kita yang saat ini membutuhkan pertolongan dari kita. Teman-teman sekalian, semoga apa yang saya sudah bagikan melalui video ini dapat berguna, dapat bermanfaat untuk Anda yang saat ini sedang menyaksikan video ini. Dan semoga kita selalu dari hari ke hari untuk menghayati Ekaristi di dalam hidup kita. Dan semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan, terutama di masa pandemi COVID-19. Dan semoga COVID ini cepat berlalu dari kehidupan kita. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Tuhan memberkati kita semua.